Bagi kalian yang pengen membeli Samsung Galaxy S21 FE, mungkin video ini bisa membantu kalian untuk menjadikan referensi, karena HP Samsung yang satu ini bisa menjadi penghalang kalian membeli Samsung Galaxy S21 FE. Mau tahu apa aja alasannya? Kita mulai videonya. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, saya pengen ngasih tahu bahwa kandidat kuat untuk menjadi penghalang Samsung Galaxy S21 FE adalah adiknya sendiri, yaitu Samsung Galaxy S20 FE. Ini adalah yang versi Snapdragon. So, kita mulai dari alasan yang pertama. Yang pertama adalah dari segi fitur-fiturnya. Seri FE terkenal dengan alternatif smartphone yang memiliki fitur-fitur komplit, tapi harganya cukup terjangkau. Dengan menghemat 2-3 juta, S20 FE memiliki semua fitur seperti di S21 FE ya. Dari wireless charging, Samsung DeX, stereo speaker, layar juga sudah mendukung Super AMOLED, dan bahkan IP68 water and dust resistant di HP ini juga ada. Sehingga kalian tetap mendapatkan fitur-fitur flagship tapi dengan harga yang lebih murah. Kemudian alasan kedua kenapa kalian perlu mempertimbangkan S20 FE ini adalah dari segi jeroannya. Kita tahu bahwa S21 FE yang barusan rilis itu menggunakan Exynos 2100. Exynos 2100 itu generasi Exynos yang mulai membaik ya. Tapi jika kita bandingkan dengan Snapdragon 865, bisa dibilang dari segi Antutu itu mesti menang yang angkatannya lebih baru, Exynos 2100. Tapi dari segi stabilisasi performa, saya tes di CPU throttling, itu Snapdragon 865 memiliki stabilisasi performa 79%. Jika kita bandingkan dengan Exynos 2100 yang hanya 62%. Alhasil, stabilisasi performa ini sangat berfungsi apabila digunakan untuk bermain game berat seperti Genshin Impact. Karena di S20 FE yang versi Snapdragon ini, saya bisa bermain Genshin Impact di settingan medium di FPS 60 dengan cukup nyaman, minim frame drop, dan suhunya di kisaran 40-41 derajat saja. Dan bagi kalian yang mengikuti saya di Instagram, saya sudah membuat klasifikasi kemampuan smartphone dalam menghandle game berat yang satu ini, Genshin Impact. Dan S20 FE masuk dalam tier A ya, mantap kan? Tapi catatan ya, bagi teman-teman yang pengen bermain Genshin Impact di HP Samsung, saya sarankan teman-teman unduh Genshin Impact-nya itu melalui Galaxy Store. Kalau kalian mengunduh melalui Play Store, mungkin ada perbedaan frame rate ya, lebih lancar di Galaxy Store. Saya sudah membuktikan. Dan itu kenapa stabilisasi performa di sebuah HP itu sangat penting, apalagi teman-teman yang suka bermain game-game berat seperti Genshin Impact. Kemudian yang ketiga adalah dari segi kameranya. Bisa dibilang secara hardware S20 FE dan S21 FE itu memiliki hardware yang sama. Kamera depannya sama-sama mendukung 32 megapiksel, bisa dua focal length seperti ini, dan resolusi video kamera depannya juga bisa di 4K 60 fps. Kemudian untuk kamera belakangnya, dari segi resolusinya ini mirip ya. Kamera utamanya 12 megapiksel, ultrawide-nya 8 megapiksel, dan telefotonya itu 12 megapiksel. Jadi dari hardware-nya bisa dibilang sama, tapi mungkin ISP-nya berbeda karena juga berbeda prosesor. Tapi secara overall, S20 FE masih terasa flagship-nya di tahun 2022 ini. Dynamic range-nya cukup luas, lalu konsistensi antar lensanya kalau di pencahayaan yang cukup juga bisa diandalkan, dan memiliki point and shoot yang baik ya. Berikut ini adalah hasil foto-fotonya. Dan kamera utamanya bisa 4K di 60 fps ya. Cukup stabil juga 4K 60 fps nya, jarang banget 4K 60 fps bisa stabil ini. Dan ya, hasilnya cukup bagus juga, mantap ya. Untuk lensa ultrawide-nya mantep banget di S20 FE ini. Selain focal length-nya persis dengan iPhone di 0,5, stabilnya juga cukup bagus ya. Mantep banget hasil ultrawide-nya, 4K 30 fps. Kemudian alasan keempat, ini mungkin cocok bagi teman-teman yang suka menggunakan SD card. Karena di Samsung Galaxy S20 FE itu mendukung hybrid SIM. Sedangkan di Samsung Galaxy S21 FE itu mendukung dual nano SIM ya. Sayang sekali mereka upgrade series, tapi di masalah SD card S20 FE masih lebih unggul.
Kemudian alasan kelima adalah dari segi baterainya. Meskipun kedua device ini memiliki kapasitas yang sama 4500 mAh, tapi saya mencoba untuk melakukan hal yang sama seperti yang Jagat Review lakukan, yaitu bermain Genshin Impact di settingan low 60 fps. Ternyata di S20 FE itu lebih irit ya, ini berkurang sekitar 11%. Kalau S21 FE itu berkurang 12%. Sehingga dari skenario seperti ini dan Snapdragon 865-nya, baterai di Samsung Galaxy S20 FE ini menurut saya sedikit lebih unggul dibandingkan S21 FE yang versi Exynos 2100. Dan bahkan kemarin saya menggunakan HP ini untuk daily driver, ternyata ini bisa mendapatkan 6 jam lebih ya screen on time-nya dengan saya aktifkan refresh rate-nya 120 Hz. Jadi itu adalah alasan kenapa kalian perlu pertimbangkan sebelum membeli Samsung Galaxy S21 FE. Dengan harga yang jauh lebih murah atau kurang lebih 2-3 jutaan, kalian bisa mendapatkan HP yang kurang lebih sama kualitasnya. Dan itu tadi adalah alasan penghalang kenapa kalian tidak perlu membeli S21 FE. Tetapi ada 3 alasan kenapa kalian kudu atau bisa membeli S21 FE ya, jika teman-teman tidak terlalu keberatan dengan 5 hal itu ya. Yang pertama adalah dari segi koneksinya. S20 FE yang saya pegang ini belum mendukung 5G ya, sedangkan S21 FE itu sudah mendukung 5G. Itu pertimbangan yang pertama. Lalu untuk pertimbangan kedua adalah dari segi layarnya. S21 FE itu dari segi layar sedikit upgrade, dari segi ukurannya itu sedikit lebih kecil di 6,4 inci dan bezelnya sedikit lebih tipis, dan tipe layarnya itu agak upgrade ya dibandingkan dengan S20 FE ini. Kalau S20 FE menurut saya juga sudah cukup bagus ya dengan Super AMOLED 120 Hz-nya. Kalau S21 FE itu sudah menggunakan Dynamic AMOLED ya. Sehingga dari segi layarnya mungkin itu bisa menjadi alasan teman-teman untuk membeli S21 FE. Lalu untuk alasan yang ketiga kenapa kalian pertimbangan untuk membeli S21 FE adalah dari segi desainnya. Ya memang terlihat lebih modern ya di 2022 ini dibandingkan dengan S20 FE yang saya pegang ini. Alright, itu tadi adalah video pertimbangan kenapa kalian perlu berpikir terlebih dahulu sebelum membeli Samsung Galaxy S21 FE. Ya memang dari 3 hal yang saya sebutkan itu cukup upgrade ya, tapi dari kelima hal yang saya sebutkan di awal itu menurut saya khususnya dari segi performa mungkin S20 FE ini sedikit lebih menggigit dibandingkan dengan S21 FE yang versi Snapdragon. Semoga video ini bisa membantu teman-teman menjadikan referensi, dan bagi kalian yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum silahkan monggo subscribe agar bisa membantu channel ini bisa meraih 100.000 subscriber di tahun 2022 ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Peace out.